Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalalu fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih di bab yang ke-140, di riwayat yang ke-299, di bab tentang bab al-malun salih lil mar'in salih. Ya, bab tentang harta yang baik itu bagi orang yang soleh. Ya, jadi babnya tentang al-malun salih lil mar'i as-salih. Harta yang baik bagi orang yang soleh. Ini ya menunjukkan bahwa bagi seorang muslim itu diperintahkan untuk berusaha dan bekerja agar memiliki harta. Ya, sehingga dengan harta itu akan dia peruntukan untuk apa? Ya. Dan harta kalau dipegang oleh orang yang soleh, ya, soleh itu artinya orang yang dia menunaikan harta itu pada hak Allah Ta'ala, terutama berkaitan dengan zakat dia keluarkan, ya, kemudian dia dapat harta untuk yang wajib-wajib zakat dia keluarkan, juga untuk keluarganya, ya, juga untuk yang lain, ya. Jadi hartanya itu akan bermanfaat. Makanya diberikan bab di sini al-malun salih lil mar'in salih, harta yang baik itu bagi orang yang soleh. Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, beliau membawakan riwayat haddatsana Abdullah ibn Yazid qal haddatsana Musa ibn Ali qal sami'tu abi yaqul sami'tu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qal. Jadi kata Musa ibn Ali, aku mendengar bapakku berkata, aku mendengar dari Amr ibn al-As, sahabat yang bernama
Amr bin al-As. Sahabat ini adalah sahabat yang sebelum keislamannya terkenal dengan kekayaannya. Dia seorang usahawan, ya, tapi dia kaya dan termasuk ya salah satu pembesar ya kabilah di Mekah. Amr bin al-As ini, karena memang bapaknya juga pedagang, beliau pun pedagang dan kaya hartanya. Dan Amr bin al-As ini ya, di awal beliau sangat memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perang Badar pun beliau ikut di barisan kaum musyrikin. Di perang Uhud beliau ikut, ya, juga perang Khandaq beliau ikut. Ya, perang Badar itu tahun berapa Hijriah, Pak? Kedua. Uhud tahun ketiga. Khandaq keberapa? Ke-6. Antum jarang baca ini ya. Ya, Khandaq tahun ke-6 Hijriah. Artinya itu sudah masuk masa mau Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Nah, baru di tahun ke-8 Hijriah, ya, di tahun ke-8 Hijriah, tepatnya 6 bulan sebelum pembebasan kota Mekah, maka beliau, ya, Amr bin al-As, ya, kemudian Khalid ibn Walid, kemudian Utsman ibn Talha, ketiganya datang ke Madinah dan membaiat Rasulullah untuk mengucapkan syahadah, untuk masuk Islam. Bayangkan masuk Islamnya tahun berapa? 8 Hijriah. Artinya itu menjelang Nabi wafat beberapa tahun setelahnya. Allah berikan hidayah. Ya. Apa yang beliau katakan? Ya. Ya, lihat ya. Amr bin al-As ini tatkala datang ke kota Madinah, ya, tatkala beliau datang ke kota Madinah dengan Khalid ibn Walid dan Utsman ibn Talha, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun, ya, berkata, ya Rasulullah, sodorkan tanganmu. Ya, kemudian Amr bin al-As belum, ya, dia belum mau menyodorkan tangannya. Kemudian Rasulullah bertanya, 5, kenapa engkau? Maka kata Amr bin al-As, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya agar Allah mengampuniku dengan masuk Islam. Lihat ya, agar Allah mengampuniku masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam ta'lam ya Amru, tidakkah engkau tahu wahai Amr, annal Islam yajubbu ma qablah, bahwa Islam itu akan menghapuskan yang sebelumnya. Ya, dengan Islam itu maka yang dulu-dulu akan terhapuskan. Ya, ini ya berkenaan dengan sahabat Amr bin al-As radhiyallahu an, maka beliau pun masuk Islam. Ya, beliau pun masuk Islam. Ya, kemudian beliau pun, ya, ikut dalam Fathu Mekah, ya, pembebasan kota Mekah. Ya, kemudian, ya, beliau pun terus, ya, dalam keislamannya di zamannya Abu Bakar. Bahkan beliau termasuk andil yang ikut menaklukkan, ya, usul dalam menaklukkan daerah Mesir. Hanya masuk melalui situ di zamannya Abu Bakar radhiyallahu an. Dan beliau ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 43 Hijriah. Pada tahun keberapa? 43 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan 39 hadis. Ya, lihat, padahal, ya, beliau itu masuk Islam tahun 8 Hijriah.
Nabi meninggal tahun ke-11 Hijriah. Cuman berapa tahun? 3 tahun. Ya, tapi kalau antum lihat ya, Abu Hurairah radhiyallahu an luar biasa. Ya, beliau ya 1 tahun sebelumnya, sekitar 4 tahun sebelum Nabi meninggal, dia mengatakan tanggal 6 tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah. Artinya membersamai Nabi cuman 4 tahun, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an tinggalnya di Masjid Nabawi, di bagian belakang ya, yang dikenal dengan Ahlu Suffah. Ya, di belakang, karena ya, beberapa sahabat nggak punya rumah sehingga diberikan tinggal di belakang masjid situ, di belakangnya. Karena beliau rajin, maka beliau pun yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka antum yang sering-sering ke masjid, apalagi datang ke taklim, sebetulnya yang paling banyak ilmu. Gitu. Kalau antumnya dengar, kemudian mencatat, kemudian memahami dan mengamalkan. Itu Abu Hurairah ya, karena beliau lama tinggal di masjid, maka beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke riwayat ini, kata Amr bin al-As, beliau berkata, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepadaku, kata Amru. Fa amarani an akhudha alayya siyabi wa silahi. Jadi Rasulullah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadaku seseorang dan memerintahkan agar aku memakai pakaianku dan membawa senjataku. Ya, agar aku memakai pakaian, ya, pakaian perang, kemudian agar aku bawa senjataku. Summa ati, dan aku diperintahkan untuk mendatangi Nabi, maka aku pun fa'altu fa'ataitu, maka aku pun melakukannya, pakai baju, kemudian bawa senjata, ya. Fa'ataituhu wa huwa yatawaddau, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam keadaan berwudu, lagi berwudu nabinya. Fasa'ada ilayyal basara summa ta'ta'a, kemudian Nabi pun ya memandangiku dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dilihat dari atas ke bawah, bawah ke atas. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qal, kemudian Nabi pun berkata, ya Amru, inni uridu an ab'asaka ala jaishin fayuknimakallah. Wahai Amru, aku ini ingin mengutusmu untuk berperang sehingga engkau akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kita tahu bahwa harta rampasan perang itu di zaman sebelum umat Nabi nggak dibolehkan untuk diambil. Jadi dikumpulkan, kemudian nanti datang api dari langit. Di zamannya Nabi boleh, halal. Ya, kata Nabi, wahai Amru, aku ingin mengutusmu pada sebuah ya peperangan sehingga kau akan dapat ghanimah, kau dapat harta rampasan perang. Ya, wa arghabu laka raghbatan minal mal salihah, dan aku ingin ya memberimu harta yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As, perhatikan. Ini jawabannya luar biasa. Antum kalau ya iming-imingi fulus, kira-kira gimana? Nah, jauh pun ditempuh. Ya, lihat Amr bin al-As, tatkala diiming-imingi, aku akan memberi harta yang baik kepadamu, kau dapat ghanimah. Qultu, maka kata Amru,
Beliau mengatakan, inni lam uslim robbatan fil mal. Ya Rasulullah, aku nih ya tidaklah masuk Islam berkaitan dengan semangatku terhadap harta, bukan. Ya, aku ini gak masuk Islam. Aku ini masuk Islam bukan apa? Bukan untuk harta, bukan. Bukan motivasiku, bukan untuk harta, enggak. Karena memang beliau ini seorang yang apa? Kaya dia, enggak, bukan harta ya Rasulullah. Innama aslamtu rabbatan fil Islam. Nah ini, aku nih Islam, aku nih masuk Islam karena memang apa? Senang dengan agama Islam. Senang dengan apa? Islam. Ya, aku nih masuk Islam karena senang dengan agama Islam. Fa'akunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun senang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr itu masuk Islam karena dua. Pertama, senang dengan Islam, yang kedua ingin terus bersama dan dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, ini menunjukkan tentang bagaimana ya, keinginan sahabat yang bernama Amr bin Al-As ini dalam Islam itu. Beliau karena memang senang dengan Islam, senang dengan ajaran-ajarannya, dan senang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, ya Amru, wahai Amru, wahai Amru, ni'mal malu salihu lil mar'i salih. Wahai Amru, ya, harta yang terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Wahai Amru, harta yang terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Harta yang soleh, harta yang baik ya, berada pada tangan orang yang baik, orang yang soleh. Kenapa? Karena dia akan gunakan harta itu pada tempatnya. Ya. Hadis ini ya, ada ya beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Said bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat yang mulia yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu an. Yang kita sebutkan tadi biografinya di awal. Ya, bahwa beliau masuk Islam pada tahun keberapa tadi? Ke-8 Hijriah. Dan beliau termasuk di antara ya sahabat setelah masuk Islam itu senang dengan Islam dan ajaran-ajarannya, dan beliau berpegang teguh dengannya, dan beliau pun terus ingin dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala beliau masuk Islam, kemudian memberikan syarat agar dosa-dosanya diampuni, maka Nabi pun tadi mengatakan, alam ta'lam ya Amru annal Islam yajubbu ma qablah. Tidakkah engkau tahu wahai Amru bahwa Islam itu menghapuskan yang sebelumnya? Maka beliau pun Islam, kemudian beliau pun ya kokoh di atas Islam dan mengamalkannya, dan diwafatkan dalam keadaan itu. Kemudian pelajaran yang berikutnya ya dari hadis tadi ya, kata beliau adalah disyariatkannya mencari harta. Disyariatkan. Ya, disyariatkan mencari harta, yaitu mencari harta dari yang halal. Tadi yang halal. Ya, dengan catatan ya selama dia mencari harta itu dan dia tunaikan hak Allah Ta'ala dengan harta yang dia miliki. Ya, karena tatkala dia menunaikan hak Allah Ta'ala berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan yang wajib yang dia nafkahi, ya, untuk ya, diri dia, untuk keluarganya, kemudian setelah lebih untuk orang lain, maka itu hartanya akan bermanfaat di tangan orang yang saleh. Ya, dan orang yang mencari harta dari yang halal, ya, karena harta itu adalah salah satu
ya yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Sebelum ya kedua kaki seorang hamba bergeser, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an malihi, tentang hartanya. Min ainaktasabah, dari mana dia dapatkan, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wa fima anfaqah, dan dikemanakan, akan ditanya. Ya kan ada orang kadang, ini ente kok ya ini kan harta anak Ustaz, semau-mau anak beli ini beli, naam ya itu punya ente, tapi yang Allah titipkan. Karena harta kita ini hakikatnya harta milik siapa? Allah Ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akan ditanya dari mana dan dikemanakan. Nggak boleh istilahnya mentang-mentang ada di tangan ono beli, enggak. Ya, dia belikan untuk apa? Apakah untuk perkara yang bermanfaat? Apakah dia untuk perkara yang akhirat, kebaikan? Maka akan dicatat pahala, tapi kalau enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dalam mencari ya harta dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar jangan sampai menyibukkan dia dari perkara akhiratnya, dari mengerjakan yang wajib. Ya, kadang kita lihat ya orang dia banting tulang, tulangnya dibanting. Ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya susah padahal dibalik-balik ya. Artinya karena sungguh-sungguh dia lembur, kadang pagi, sore, lembur lagi, malam. Kadang sholatnya ditinggal. Ya, sholatnya ditinggal. Sholatnya dia lalaikan. Hanya untuk mendapatkan harta yang mungkin tidak seberapa. Dan yang seperti ini ya akan menyebabkan dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di riwayat yang berikutnya yang ke-300 bab tentang man asbaha aminan fi sirbi. Bab tentang orang yang berada di waktu pagi dia merasa aman pada diri, keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ini hadis ya sebetulnya membahas tentang masalah ya tanda-tanda orang yang bisa qanaah. Tanda-tanda orang yang merasa ya cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang selalu merasa kurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia mengikuti nafsunya tidak akan pernah kenyang. Tapi kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi hamba yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Bishr ibn Marhum qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Shumailah al-Ansari al-Qubai an Salamah ibn Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di waktu paginya dia merasa aman pada keluarganya, ya, pada dirinya, pada keluarganya, pada orang-orang sekitarnya dia merasa aman. Kemudian mu'afan fi jasadih, disehatkan badannya, sehat badannya. Indahu ta'amu yaumih,
Di sisinya dia punya makanan pokok untuk hari itu. Lihat, dia aman dirinya, keluarganya, nggak dikejar-kejar orang, ya. Kemudian badannya sehat, ya. Kemudian punya jatah makanan sehari itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama hizat lahud dunya." Maka seolah-olah terkumpul baginya kenikmatan dunia. Kenapa nikmat dunia itu terkumpul dengan 3 hal ini? Yang pertama, ya, dia merasa aman, diberikan rizki berupa aman pada dirinya. Di tempat tinggal dia merasa aman. Kemudian al-afiyah fil badan, badannya sehat. Ya, orang nggak aman itu dia nggak bahagia, dia nggak tenang. Orang yang sakit juga sama, nggak enak dia. Ya, kemudian dia punya makanan di hari itu, maka sempurnalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Yang wajib dia bersyukur atas itu semua berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini, ya, menunjukkan tentang apa? Tentang yang pertama, bahwa kenikmatan dunia itu terdiri di antaranya dari 3 hal tadi. Yang pertama, merasa aman. Aman. Dia, keluarganya, itu hatinya akan tenang. Kemudian yang kedua tadi, badannya sehat. Badannya sehat. Dan badan sehat ini banyak yang tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan banyak manusia lalai. Makanya Nabi SAW mengatakan ni'matan, 2 nikmat yang magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, ya, dari 2 nikmat itu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak lalai. Ya, dia ingat itu kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit itu astagfirullah. Langsung ingat kemana? Masjid, kemana masjid? Ya. Kalau sehat kemana? Allahu a'lam. Kadang entah kemana. Ingatnya kadang baru sakit. Dan sakit sebetulnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, maka mu'afan fi jasadih tadi, orang yang Allah berikan kesehatan itu adalah nikmat, rizki dari Allah Ta'ala. Kemudian indahu ta'amu yaumi, yang ketiga tadi dia punya makanan pokok untuk hari itu. Dia nggak mikirin makan. Ya, karena tidak sedikit orang gara-gara mikirin makanan akhirnya apa? Sakit dia. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah, bahkan mungkin makanan pokoknya untuk berapa bulan? Kadang dihitung sebulan juga ada. Itu adalah, ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 hal ini, ya, disebutkan oleh para ulama adalah tanda orang apa? Ya, akan bisa mendapatkan sifat qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu adalah, ya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad aflaha man hudiya ilal Islam. Telah beruntung orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Wa rusiqal kafaf, dan diberikan rizki berupa kecukupan, cukup. Wa qani'a bihi, dan dia pun merasa qanaah dengan rizki yang Allah berikan kepada dia. Qad aflah, dia telah bahagia. Ya, diberikan hidayah kepada Islam, diberikan rezeki yang kafaf, yang cukup, ya. Kalau antum ngikutnya gaya hidup, nggak bakalan apa?
Nggak bakalan cukup. Dikasih uang ya 50.000, maunya berapa? 100.000. Dikasih 100, maunya 1.000.000. Terus nggak bakalan. Tapi tatkala dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia, kata Nabi, qanaah, menerima itu dengan rezeki yang Allah berikan, maka yang dia dapatkan adalah kebahagiaan. Dan mudah ya di antara kiat agar kita ada ya sifat qanaah itu disebutkan dalam hadis, kita melihat orang dalam urusan harta materi itu yang di bawah kita, bukan orang yang berada di atas kita dalam hal harta dan materi. Lihatnya di bawah. Antum kalau lihatnya ke atas terus jalan, kira-kira gimana? Nabrak antum. Bisa-bisa jatuh lubang, ada antum nggak tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam hal harta. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam hal harta. Jangan. Kenapa? Itu lebih tepat dan sesuai agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kalian. Lihatnya di bawah. Alhamdulillah di bawah kita masih ada yang kadang dia punya motor, ya ada yang cuman sepeda, yang punya sepeda alhamdulillah, ada juga yang tidak punya sepeda. Alhamdulillah makan 3 kali, yang di bawah kita ada yang mungkin makannya kesulitan. Lihat di bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas terus, kemudian ngobrolinya orang-orang yang apa? Ya lama-lama jadi apa? Iya, pulang ke rumah, aduh ini rumah anak kayak gini. Ya, jangan. Tapi lihatnya ke bawah, dan ini akan membuat kita qanaah, menerima ya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hakikat orang dibilang cukup dan kaya itu adalah bukan dengan berlimpah materinya, tapi kekayaan itu ada dalam hati. Kalau kita merasa alhamdulillah cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita dan orang yang banyak hartanya itu sama. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan kedudukan orang, bukan materinya orang, bukan hartanya orang, bukan rupanya orang, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati dan amal kalian. Dilihat harta itu. Makanya berkenaan dengan harta yang baik itu bagi orang yang soleh tadi. Ya. Bahkan kalau harta berada pada tangan bukan orang yang soleh, akan rusak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang 4 macam kelompok orang ya menyikapi tentang dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, orang yang Allah berikan rizki berupa harta dan ilmu. Nabi mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 macam kelompok orang. Yang pertama adalah abdin, seorang hamba yang razaqahullahu malan wa ilma. Hamba yang Allah rizkikan kepadanya harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia beramal dengan baik karena diiringi dan dibarengi dengan ilmu. Dia menyambung hubungan silaturahim, maka yang seperti ini kata Nabi afdolul manasil, kedudukannya paling afdol, paling utama. Jadi rizki itu harta dan ilmu, ini kelompok yang pertama.
Ya, kalau orang yang dia banyak harta tanpa ilmu, bahaya. Maka yang pertama ini Allah rizkikan kepadanya harta dan ilmu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, seorang hamba yang Allah karuniakan kepadanya ilmu agama, hartanya enggak. Tapi biniyati, dengan niatnya dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Kalau aku punya harta, aku akan beramal seperti yang pertama tadi. Maka kata Nabi, keduanya itu pahalanya sama. Lihat, yang pertama Allah karuniakan rizki, harta, ilmu. Yang kedua ilmu tapi hartanya enggak. Tetap dia baik, pahalanya pun besar. Ya, karena berkenaan dengan harta tadi, Allah karuniakan kepada masing-masing hambanya itu dengan takaran yang berbeda-beda, nggak sama. Dan kelompok yang ketiga, kata Nabi SAW, seorang hamba yang Allah karuniakan rizki kepadanya harta yang banyak tapi ilmunya enggak. Ilmunya enggak. Hartanya melimpah, banyak dia, tapi jauh dari ilmu agama. Gak mau dia belajar ilmu agama, gak mau duduk di majelis ilmu, jauh dari ilmu agama, dan Allah tidak berikan rizki kepadanya berupa semangat untuk menuntut ilmu agama. Maka yang seperti ini, kata Nabi, fahuwa la yattaqi fihi rabbah, yang seperti ini lebih cenderung dia tidak akan bertakwa kepada Allah, jauh dari masjid. Kadang nama masjidnya pun lupa apa masjidnya itu. Ingatnya kalau sudah hartanya habis, wah kelihatan lagi namanya. Dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan beramal pun amalnya enggak benar. Kenapa? Karena amalnya tidak dilandasi dengan ilmu. Dan dia pun la yasil rahimah, tidak mau menyambung hubungan rahim, takut hartanya diminta sama kerabatnya. Ya. Dan ini kata Nabi, akhbasul manazil, kelompok yang paling jelek. Ya, kemudian kelompok yang keempat, kata Nabi SAW, seorang hamba yang tidak Allah berikan rizki harta dan tidak pula ilmu. Hartanya enggak ada, ilmunya pun enggak ada. Sambil mengatakan, kalau aku punya harta, ya aku akan beramal seperti kelompok yang ketiga. Jadi ngarang apa? Ngarang sugih berbuat maksiat. Maka dosa keduanya sama. Lihat ya, dari kelompok pertama, kedua ini keutamaan. Ya, kelompok yang ketiga dan keempat adalah ya peringatan agar kita tidak masuk ya pada kelompok yang ketiga ataupun yang keempat. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kalau ada pertemuan nanti masuk di pembahasan tentang asyam, puasa, yang insya Allah nanti di hari Minggu kalau tidak salah di pekan ketiga. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.